Sorry, background mertua Bapak sebelum percaya Tuhan Yesus apa Pak? Ustadz atau apa? Sampai kan? Iya, Ustadz. 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 Oh, luar biasa. Saya juga luar biasa mengenal Gusti Yesus dari bapak saya, mertua saya. Jadi begini Pak, sampai saya sampai La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah alaihi salatullah wa alihi wal ahibba. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Shalatan wa salaman ala nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam alladzi qad hamala an-nas minadh dhulumati ilan nur minal jahiliyah ilal islamiyah. Alhamdulillah, sahabat, Allah masih mengizinkan kita untuk berjumpa kembali pada kesempatan yang sangat berbahagia ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Terus saya ingatkan supaya tidak lupa terus dukung channel dakwah ini dengan cara klik tombol subscribe, like, comment, dan share. Dengan cara subscribe, dengan cara like, dengan cara share, sahabat sudah ambil bagian dalam membentengi umat dari pemurtadan dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Amin ya rabbal alamin. Saya ingatkan juga jangan menonton sepenggal-penggal karena dapat terjadi kesalahpahaman. Tontonlah sampai habis supaya tidak terjadi misunderstanding. Baik sahabat, konten kita pada kesempatan kali ini kita akan membahas satu yang sangat-sangat spektakuler, yang sangat penting untuk kita bahas, yaitu tentang murtadin palsu. Ini sahabat, mungkin kita akan melihat detik-detik si bapak ini mengaku orang tuanya berhaji, sholat tidak pernah tinggal, akan tetapi dia murtad. Bagaimana mungkin orang yang tidak pernah meninggalkan sholat akan murtad? Karena inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya sholat mencegah dari perbuatan keji dan perbuatan mungkar. Nah, ini bapak murtadin ini keceplosan teman-teman, keceplosan dia pada saat menyebutkan klarifikasi. Dia menyebutkan istilah-istilah yang sangat familiar bagi orang Kristen. Baik, seperti apa keceplosannya? Langsung saja kita akan melihat cuplikan video yang pertama. Ini dia cuplikan videonya. Bapak mungkin bisa ceritakan waktu masih di kepercayaan yang lama, masih di agama lama, kegiatan Bapak seperti apa aja? Misalnya Bapak tekun melakukan sholat atau bagaimana? Atau Puji Gusti, sholat puji Gusti nggak sampai ketinggalan Pak. Terus sebelum nikah ya Pak ya. Puasa. Di puasa, terus pengajian, terus pokoknya yang kegiatan agama gitu. Oh, Bapak tekuni ya? Tekunin. Itu berdasarkan apa Pak? Berdasarkan anjuran orang tua atau memang berdasarkan keinginan Bapak? Anjuran orang tua Pak. Anjuran orang tua. Karena ibu haji ya? Ibu haji. Kalau Bapak haji juga enggak? Iya Pak. Oh, luar biasa ya. Jadi teman-teman, bagaimana karya Tuhan Yesus, kuasa Tuhan Yesus yang tidak pernah terbatas hanya untuk orang Kristen, siapapun, karena manusia itu diciptakan oleh Tuhan Yesus. Tanpa Tuhan Yesus tidak ada satu yang jadi. Itu dikatakan di dalam Yohanes. Jadi banyak orang berpendapat, oh Tuhan Yesus itu hanya orang Kristen. Apalagi intimidasi dari kuasa ke-8 yang mengatakan dia manusia, kenapa dituhankan? Nah, ini orang yang gagal paham karena kuasa ke-8 terus membutakan manusia sehingga manusia tidak bisa mengenal kebenaran. Nah, Pak Deden, terus Bapak dengan setekun itu menjalankan kegiatan agama. Terus bagaimana ceritanya Bapak bisa berpindah dan percaya kepada Tuhan Yesus? Jadi gini Pak. Ya. Sebelumnya saya diam sama mertua. Nah di mertua itu saya belum tahu sebenarnya, belum tahu agama istri saya sama keluarga, belum tahu. Nah, kalau Bapak lihat sepintas mereka juga Muslim. Sepintas Muslim Pak, sepintas Muslim. Baik sahabat sekalian, kita sudah menyaksikan yang pertama, si bapak murtadin ini mengatakan dia terakhir dari keluarga yang memang dua-duanya haji, ibunya haji, bapaknya haji. Tapi yang cukup uniknya, dia ketika ingin menikah tidak mengetahui agama istrinya. Wow, ini sesuatu yang sangat-sangat aneh bin ajaib. Kemudian dia menggunakan istilah-istilah yang sangat familiar di agama tetangga, yaitu seperti puji Gusti. Padahal kalau misalkan dia
mantan dari Islam, mungkin dia tidak akan menggunakan istilah itu, mungkin alhamdulillah, pokoknya kalimat-kalimat yang familiar dengan keislaman. Tapi ini puji Gusti, dan dia tidak tahu agama istrinya. Astaghfirullahaladzim. Tapi sahabat, ini cuplikan yang kedua. Kita akan melihat blunder terbesar seorang murtadin palsu. Jangan di skip sedetik pun. Ini dia cuplikan video blunder terbesar murtadin palsu alias kadal, kafir dari lahir. Ini dia cuplikan videonya. Sorry, background mertua Bapak sebelum percaya Tuhan Yesus apa Pak? Ustadz atau apa? Sampai kan? Iya, Ustadz. Ustadz? Ustadz. Oh, luar biasa. Saya juga luar biasa mengenal Gusti Yesus dari bapak saya, mertua saya. Jadi begini Pak, sampai saya sampai tadinya saya suka sama istri saya, sayang, kalau nggak sayang mah saya udah tinggalin tuh. Oh. Nah, sorry, saya mau tanya dulu, Bapak mau tinggalin istri karena apa Pak? Karena dia ternyata orang Kristen. Saking bencinya gitu, dengarnya juga apalagi dengar kitabnya juga Injil gitu, merinding saya mah. Ya dulu tapi dulu gitu. Dulu. Nah memang, udah gitu. Sorry, memang Bapak tidak tanya dulu kamu agama apa? Enggak Pak. Karena memang tampilannya. Iya, soalnya kan sering baca Injil gitu, sering nasihati saya gitu. Sering baca Al-Quran, bukan baca Injil. Baca Injil, Al-Quran juga gitu. Oh gitu. Al-Quran sama Injil suka baca. Nah. Sering nasihatin saya gitu. Supaya yuk kita bebeneran, jalan yang benar. Nah, sahabat sekalian, kita sudah menyaksikan detik-detik keceplosan seorang murtadin palsu. Yang pertama, dia mengatakan dia memiliki mertua seorang ustadz. Tapi yang anehnya, dia belajar Injil ataupun tentang kekristenan dari mertuanya. Ini kan sangat membingungkan. Itu yang pertama sahabat. Yang kedua, dari cuplikan video tadi, dia mengatakan dia tidak mengenal istrinya seorang Kristen, tapi dia keceplosan menyebutkan seorang istrinya sering membaca Injil. Wow. Apakah ini tanda-tanda kekuasaan Allah memperlihatkan kepada kita semua, wahai seluruh manusia? Jangan mau dikibulin oleh para murtadin palsu, karena mereka bukan mencari kebenaran, tapi mereka mencari sesuap nasi padang. Nah, teman-teman sekalian yang dirahmati oleh Allah, seorang muslim yang sejati, seorang mukmin yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala tidak pernah meninggalkan sholat, maka mustahil dia akan meninggalkan agama Islam. Kenapa? Karena sholat itu sendiri mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Jadi jangankan dia untuk meninggalkan agama Islam, untuk melaksanakan perbuatan-perbuatan dosa ataupun perbuatan-perbuatan yang bersifat maksiat kepada Allah, dia akan tinggalkan karena sholat itu menjadi tameng bagi dia. Maka oleh karena itu jangan tinggalkan sholat dengan sengaja. Adapun kalau misalkan memiliki uzur, ada pendapat ataupun ada mazhab yang mengatakan adanya wajib qadha, yaitu ketika kita meninggalkan dalam keadaan tertentu maka kita wajib qadha. Itu perbedaan pendapat. Afdalnya diikutin karena memang itu untuk menjaga, dan itu bagian dari usaha kita untuk menjaga sholat. Maka oleh karena itu teman-teman sekalian, sahabat-sahabat sekalian, jangan mudah ditipu oleh para murtadin odong-odong ataupun murtadin palsu. Demikian yang dapat saya sampaikan, yang baik datangnya dari Allah, yang buruk murni dari yang salah, yang buruk murni dari keterbatasan ilmu saya. Mohon diperbanyak maaf dan saya mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Terus dukung channel dakwah ini dengan cara klik tombol subscribe, like, comment, dan share. Dengan cara subscribe, dengan cara like, dengan cara share, sahabat sudah ambil bagian dalam membentengi umat dari pemurtadan dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Amin ya rabbal alamin.
Semoga Allah menjaga iman kita sampai akhir hayat, amin ya rabbal alamin. Bagi yang sudah subscribe, semoga Allah membalas kebaikan berlipat ganda, amin ya rabbal alamin. Terima kasih bagi yang sudah menonton, hadanallah wa iyyakum ajma'in. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah alaihi salatullah wa alihi wal ahibba